Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya, Mandala, di podcast Horror Reborn. Tahlilan 7 hari kepergian Bu Sundari menjadi penutup acara di rumah Robi. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam, sebab tahlil dilaksanakan setelah ba'da Isya. Ningrum sibuk menimang putrinya di kamar, karena dari maghrib si kecil terus saja rewel. Padahal ia berharap doa yang dipanjatkan para bapak-bapak saat pengajian bisa membuat anaknya tenang. Nyatanya malah semakin histeris. Semenjak meninggalnya Bu Sundari, mertua Ningrum, putrinya yang berusia 3 bulan itu kerap mengamuk tidak jelas. Ningrum sudah kebingungan. Banyak yang menyarankan ke orang pintar, tetapi dia tidak melakukannya. Surah Al-Fatihah menjadi penutup segala doa. Kini suasana berubah menjadi riuh oleh canda dan tawa. Robi mempersilahkan para jamaah untuk mencicipi camilan yang mereka sajikan. Suara ketukan membuat semua orang yang ada di dalam rumah menoleh. Robi yang duduk di depan pintu mohon izin untuk membukanya. Saat berdiri dan membuka pintu, ia bergeming. Sebab di luar ternyata tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah embusan angin yang lumayan kencang. "Siapa, Rob?" tanya Pak Ustadz Jamal. "Gak ada, Pak. Kayaknya orang iseng." Kembali Robi menutup pintu. Karena hujan semakin deras, cipratan air pasti akan masuk. Kejadian itu terulang lagi. Namun sama seperti tadi, tidak ada siapa-siapa. Hal tersebut membuat para orang yang ikut tahlilan saling berbisik. Mereka menebak jika itu adalah arwah Bu Sundari. Warga desa masih percaya selama 40 hari arwah yang meninggal pasti masih ada di sekitar rumah. Untuk kesekian kalinya, pintu kembali diketuk. Robi hanya diam, enggan untuk beranjak. Tetapi Ustadz Jamal menegurnya. "Buka saja, Rob. Pasti sekarang ada orang di luar." Mau tak mau, Robi pun mengangguk. Perlahan ia beranjak, lalu memutar knob dan menariknya. Ia bergeming saat melihat siapa yang datang. Ibu. Suasana jadi tidak setenang tadi. Bahkan ada orang yang terbirit-birit keluar dari dapur sambil berteriak, "Setan!" Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Manusia saling menginjak. Makanan pun tak luput dari hantaman kaki. Hanya sisa beberapa orang yang diam dan memilih berzikir. Sementara Robi masih menatap ibunya yang tubuhnya terbalut kain kafan sebagian. Wajahnya sangat pucat. "Rob, selimutin cepat," ucap Ustadz Jamal menyerahkan kain jarik milik Kika yang ia temukan di atas lemari sampingnya. Robi tanpa canggung menyematkan kain itu dan membawa ibunya masuk. Beberapa orang di dalam masih melantunkan asma Allah. Robi memboyong tubuh ibunya yang basah kuyup. Mendengar keributan, Ningrum dan Bu Novi keluar dari kamar. Penasaran apa yang terjadi. Kaget, bahkan Bu Novi histeris dan pingsan. Sementara Ningrum hanya mematung dengan lutut yang gemetar hebat. Mas, itu..." Lidah Ningrum mendadak keluh seketika. Robi hanya membalas dengan anggukan sambil mendudukan ibunya di kursi yang sengaja didorong ke pinggir semuanya. "Pak Ustadz, bagaimana ini?" tanya Robi. Ustadz Jamal tak henti menatap Bu Sundari yang wajahnya begitu datar. Gegas ia menjawab pertanyaan Robi. "Tidak apa-apa, Rob. Insya Allah ini adalah bukti kebesaran Allah. Coba yang lain, bawakan air hangat untuk minum." Salah satu jamaah beranjak ke dapur untuk mengambil air permintaan Pak Ustadz. Ada pula yang menggotong Bu Novi membawanya ke kamar. Robi juga menyuruh Ningrum untuk masuk. Ia kasihan pada Kika. "Bu, minum dulu ya." Robi menyodorkan gelas itu. Tidak ada penolakan dari Bu Sundari. Malah beliau langsung menuruti permintaan anaknya. Masya Allah, kuasa Allah nyata.
Ini bukti untuk kita yang masih hidup. Ustadz Jamal berapi-api menjelaskan sesuatu yang memang baru terjadi di desanya. Ningrum mengintip dari pintu kamar yang terbuka sedikit. Badannya tak henti bergoyang-goyang untuk menenangkan Kika. Dari dahinya keluar keringat sebiji-biji jagung bersama dengan jantung yang semakin berpacu hebat. Astagfirullah, bukan aku menolak atas kuasa-Mu ya Allah. Tapi memang dari kematian ibu saja sudah terasa aneh, batin Ningrum. Sekarang mandikan saja ibumu, Rob. Jangan ditanya apa-apa dulu. Kayaknya beliau masih terlihat bingung, ucap Pak Ustadz Jamal. Robi mengangguk. Ia memilih menguncir rambut ibunya yang dipenuhi uban. Beberapa masyarakat datang. Melihat Ningrum mengintip dari kamar, Robi pun beranjak dan masuk. Ningrum langsung mundur. Ia masih mengayun Kika yang mulai terlelap setelah dibacakan ayat kursi, lalu ditiupkan pada ubun-ubunnya. Ning, panggilan dari Bu Novi membuat Ningrum menoleh. Cepat ia menghampiri sang ibu. Tadi itu beneran? Tanya Bu Novi menatap wajah Robi. Menantunya itu mengiyakan. Lantas meminta Ningrum dan Bu Novi untuk tenang. Ning, tolong mandikan ibuku. Nanti ada beberapa ibu-ibu yang kemarin mandiin jenazahnya ibu. Mereka pasti mau bantu juga. Merasa takut, Ningrum langsung menggeleng. Gak mau mas, takut. Itu mertua kamu, masa takut? Nada bicara Robi sedikit meninggi. Ia langsung melirik Bu Novi yang memasang wajah bingung. Bu, saya titip Kika ya, lanjut Robi. Bu Novi langsung beranjak, meski kepalanya masih sangat pusing. Wanita berjilbab panjang itu lalu mengambil Kika dari gendongan Ningrum. Udah sana, bantuin dulu di luar. Mau tak mau, Ningrum menyerahkan Kika ke sang ibu. Namun, ia masih bergeming karena merasa takut. Ayo Ning, keburu malam, kasihan ibu, ucap Robi yang kesal melihat istrinya malah menunduk seraya memainkan jemari. Tidak bisa menolak, Ningrum izin pada Bu Novi untuk meninggalkannya sebentar. Pandangannya mengarah pada orang sekitar. Bahkan di luar pun banyak yang memaksa untuk masuk atau sekadar maju agar Bu Sundari terlihat jelas. Bu, maaf, apa bisa bantu Ningrum memandikan ibu saya? Ucap Robi pada Bu Irma. Boleh Kang Robi, mari keburu malam. Robi meminta semua warga untuk keluar dari rumahnya, terutama laki-laki, sebab Ningrum dan Bu Irma akan membuka kain kafan yang masih membalut kaki Bu Sundari. Pintu ditutup, begitu juga gordennya. Tak ada orang lagi, hanya tinggal Robi beserta dua wanita yang siap memandikan. Dengan nafas sesak, Ningrum berlutut di depan ibu mertuanya untuk membuka kafan bagian kaki yang sudah terlepas sebagian. Tangannya gemetar kala menyentuh kain putih itu. Kepala Ningrum mendongak, membuat pandangan mereka bertemu. Tenggorokan wanita itu mendadak kering melihat Bu Sundari begitu pucat dan dingin. Tak nyaman ditatap seperti itu, Ningrum memilih menunduk kembali. Bu Irma, saya izin keluar dulu ya. Mau mengobrol dengan Pak Ustadz. Ning, nanti telepon Akang kalau sudah selesai ya, ucap Robi. Robi keluar, kain pun sudah terlepas semua. Dengan hati-hati, Bu Irma melilitkan kain bercorak batik di tubuh kurus Bu Sundari, lalu menuntunnya ke kamar mandi. Sementara Ningrum mengekor dari belakang dengan menenteng kain kafan lusuh tadi. Tangan Ningrum gemeteran. Bagi Bu Irma, ini hal yang biasa. Sebagai pemandi jenazah, ia sudah banyak menemui segala macam problematika orang yang telah meninggal, termasuk rahasia alam yang disebut mati suri. Bu Irma menganggap apa yang terjadi dengan Bu Sundari pun demikian. Setelah masuk ke kamar mandi, Bu Irma pergi ke dapur. Ternyata ia membawa bangku plastik, kemudian mendudukkan Bu Sundari di sana. Ayo Ning, ajak Bu Irma pada Ningrum yang masih berdiri di depan pintu. Beliau melihat tangan Ningrum gemetar. Ia mengambil kain lusuh itu dan menyimpannya di balik pintu kamar mandi. Ningrum takut Bu,
Suara Ningrum terbata. Bu Irma paham, ini adalah pengalaman baru untuk wanita yang memiliki 2 anak tersebut. Ia pun berkata, "Tidak usah takut, ini sudah kehendak Gusti Allah. Pelajaran untuk kita yang hidup, bahwasanya hal tidak mungkin akan jadi mungkin jika Allah berkehendak. Berdoa saja dulu." Karena takut terlalu malam, Ningrum pun memberanikan diri untuk masuk. Ia berdiri di samping kanan Bu Sundari, Bu Irma di samping kiri. "Ning, nanti usap kotorannya ya, banyak tanah merah yang nempel," pinta Bu Irma. Ningrum hanya mengangguk. Air mulai diguyurkan secara perlahan saat tangan Ningrum menyentuh kulit Bu Sundari. Rasanya begitu dingin. Suhu tubuh yang ia rasakan ketika memeluk jenazah Bu Sundari rasanya sama. "Ibu, maaf, saya gosok ya," kata Bu Irma. Tidak ada jawaban dari Bu Sundari. Mereka membersihkan seluruh badan Bu Sundari. Semua dibilas sampai tanah yang menempel tak lagi bersisa. Sementara itu, di luar rumah masyarakat masih sangat ramai. Banyak pertanyaan yang timbul dalam pikiran mereka, termasuk bagaimana cara Bu Sundari bisa keluar. Ada juga yang berasumsi itu terjadi karena Bu Sundari dibantu oleh jin peliharaannya. "Jangan suuzon, kedengaran Robi bahaya, nanti dia tersinggung," bisik salah satu wanita. "Gak mungkin, Bu Sundari itu terkenal dengan agamanya yang bagus. Saya aja pernah ditegur karena pas azan asar malah ngobrol di depan rumahnya. Udah selesai azan, dia keluar. Katanya saya gak sopan, harusnya diam dulu," cerocos wanita berbadan gempal yang ikut berkumpul. "Tapi kan udah lama juga diisukan kalau Bu Sundari suka main kemenyan di rumahnya. Di luar alim, gak tahu di dalam," yang lain menimpali. Suasana berubah hening saat Robi keluar dari rumah tetangga tepat samping rumahnya. Pria itu menunduk seraya mengucap, "Maaf Bu, saya mau masuk." Semua yang di depan pintu menggeser badan mempersilahkan Robi masuk. Robi ingin mengecek apa ibunya sudah selesai dimandikan. Saat ke dapur, ternyata kamar mandi masih tertutup rapat. Ada suara tumpahan air. Bu Sundari akhirnya selesai dimandikan. Tinggal guyuran terakhir. Saat Ningrum berjongkok untuk mengambil air lagi, ia menoleh ke arah wajah Bu Sundari. Tiba-tiba iris matanya berubah putih semua. "Ningrum, ibu pulang," bisik Bu Sundari dengan suara parau. Ningrum melempar gayungnya sambil terus beristighfar. Bu Irma yang kaget langsung menghampiri Ningrum karena wanita itu terus saja mundur dan hampir terpleset. "Istighfar Ningrum, kamu kenapa?" tanya Bu Irma ikut panik. Bu Irma menoleh ke arah Bu Sundari. Wajahnya masih sama seperti tadi, datar. Namun justru berbeda dengan apa yang Ningrum lihat. Mertuanya itu tampak menakutkan. Kepala Ningrum mendadak sakit. Ia kehilangan keseimbangan. Sampai akhirnya wanita itu pun pingsan. Melihat keadaan tersebut, Bu Irma berteriak. Untung pintu tidak dikunci. Robi yang tengah berdiri di luar langsung masuk begitu saja. "Astagfirullah, Ningrum kenapa Bu?" tanya Robi. "Gak tahu Kang, tiba-tiba tadi ketakutan terus pingsan." Bu Irma menjawab sesuai fakta apa yang ia lihat barusan. Robi pun membopong tubuh istrinya. Ia meminta Bu Irma untuk membereskan pekerjaan. Sementara Robi akan membawa Ningrum ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, Bu Novi yang tengah menjaga Kika dibuat terkejut dengan keadaan putrinya. Ia pun bertanya, "Kenapa ini Rob?" "Mungkin kelelahan Bu. Robi boleh minta tolong gantikan baju Ningrum?" Bu Novi menatap Ningrum. Bajunya memang basah kuyup. Wanita itu mengangguk, lalu berkata, "Biar Ningrum ibu yang tangani." Seketika Robi tersenyum, merasa betapa beruntungnya ia mempunyai mertua yang baik. Robi beranjak dari kamar dan memilih menemui ibunya. Ia mengetuk pintu pelan, sampai suara di dalam sedikit berteriak, "Masuk!" Robi menurunkan gagang pintu, kemudian mendorongnya hingga terbuka. Ia melihat Bu Irma tengah menyisir rambut Bu Sundari
yang sudah memutih. Bu Sundari sudah memakai daster berwarna coklat. Rambut putihnya digerai, terlihat begitu tipis. Sampai sisiran terakhir, Bu Irma tersenyum menatap kaca, lalu menyimpan sisir ke tempat semula. Sudah selesai. Alhamdulillah, ucapnya. Beliau berbalik ke arah Robi, menyambut pria itu dengan senyuman. Bagaimana keadaan Ningrum, Kang Robi? Tadi wajahnya pucat sekali. Sedari tadi, Bu Irma memang mengkhawatirkan Ningrum. Terlebih penasaran dengan apa yang wanita itu lihat. Sudah diurus ibu mertua. Terima kasih Bu Irma. Kalau nggak ada Bu Irma, nggak tahu siapa yang ngurus ibu. Ujar Robi dengan tubuh yang sedikit dibungkukkan. Tidak apa-apa, itu sudah kewajiban. Kalau gitu, saya pamit dulu ya. Robi mempersilahkan Bu Irma. Wanita itu melangkah mendekati pintu. Saat akan keluar, beliau menoleh ke arah Bu Sundari. Bu Irma berjanji menutup rapat apa yang terjadi barusan saat mengurus wanita paruh baya itu. Di depan cermin, Robi menatap sang ibu dengan air mata yang berlinang. Ia tak menyangka doanya selama ini dikabulkan oleh Sang Pencipta. Padahal ia hanya meminta dipertemukan lewat mimpi saja. Namun tak disangka ini lebih dari mimpi. Robi kangen sama ibu. Jangan pergi, sebab Robi belum bisa kasih ibu kebahagiaan. Pria itu memeluk ibunya dari belakang. Ia sedikit mengernyit karena tubuh ibunya begitu dingin. Ibu kedinginan? Tanyanya. Hening. Ia merasakan ada embusan angin lembut di kamar itu. Padahal semua jendela tertutup rapat. Bulu kuduknya sedikit meremang. Namun Robi tidak peduli. Ia memilih membawa Bu Sundari ke ranjang. Pasti ibu kelelahan, pikirnya. Ibu tidur ya. Sekarang tempat tidur ibu sudah nyaman, ucap Robi kala Bu Sundari sudah berbaring di ranjang putih dengan kelambu berwarna senada mengelilinginya. Mendengar kata-kata Robi, seketika mata Bu Sundari tertutup. Putranya tersenyum. Dengan lembut, tangan Robi mengusap rambut putih itu. Robi merasa ibunya sudah jauh terlelap. Akhirnya, Robi memilih meninggalkan sang ibu. Lampu kamar dimatikan. Perlahan, pintu ditutup rapat. Tanpa sepengetahuan Robi, mata Bu Sundari terbuka dan melotot. Robi membubarkan kerumunan di luar, meminta warga untuk pulang. Pak Ustadz Jamal ikut berpamitan karena anaknya dari Jakarta baru saja tiba. Malam begini Pak Ustadz? Tanya Robi seraya melihat jam tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Iya, mereka dari sana sesudah sholat maghrib katanya. Besoklah Bapak kesini lagi ya. Jaga ibumu baik-baik, ucap Ustadz Jamal seraya menepuk bahu Robi beberapa kali. Akhirnya mereka berpisah. Robi menutup pintu, lalu memilih membereskan bekas tahlilan tadi. Sedari tadi, Ningrum sudah sadar dari pingsan. Ia melirik ke arah Bu Novi yang terlelap menghadap ke arah Kika. Wanita itu melamun, ditemani detak jam yang seakan memecah keheningan malam ini. Entah hanya perasaannya saja, atau memang hawa di kamar itu jauh lebih dingin dari sebelumnya. Ingatan Ningrum terlempar pada bulan lalu, saat ia melihat Bu Sundari tengah melipat kain jarik dan tikar coklat khusus untuk orang meninggal. Ibu lagi apa? Tanya Ningrum kala itu. Ia duduk di samping mertuanya. Bu Sundari menoleh, kemudian tersenyum sambil mengusap tikar itu perlahan. Ibu sedang menyiapkan kepergian ibu, Ning. Jawaban tersebut membuat dahi Ningrum mengernyit. Ia menggaruk kepala belakang yang tak gatal. Maksudnya gimana ya Bu? Ningrum mah gak paham. Sebentar lagi ibu pergi ke tempat jauh. Tapi gak lama, nanti juga kembali lagi. Ada tempat yang harus ibu kunjungi. Semakin tidak paham, Ningrum memilih untuk diam. Ia dibuat heran kembali saat Bu Sundari mengambil boneka kecil yang terbuat dari jerami dan membungkusnya dengan kain putih. Apa itu Bu? Tanya Ningrum lagi. Lamunan Ningrum buyar seketika saat Kika merengek. Dengan cepat,
Ia menggeser badan putri kecilnya untuk disusui. Pagi hari makam Bu Sundari sudah dikerumuni oleh masyarakat sekitar. Mereka ingin melihat bagaimana caranya Bu Sundari keluar dari sana. Namun, Ustadz Jamal tidak mengizinkan dan meminta mereka untuk pulang karena pasti makam yang lain akan rusak. "Bekas galian sih, Pak Ustadz," ucap salah satu warga yang ada di sana. Robi ikut ke lokasi karena ia merasa ada hal yang perlu diluruskan dari bangkitnya sang ibu. "Iya ya Pak, kok kayak sengaja digali?" Ustadz Jamal menimpali. "Apa ada yang membangkitkan ibu saya dengan sengaja, Pak?" Suasana berubah hening. "Gak mungkin lah di zaman sekarang ada orang yang bisa membangkitkan orang meninggal, Rob," ucap Ustadz Jamal. Semua orang di sana saling melirik, membenarkan ucapan Ustadz Jamal. Robi pun masih memerhatikan makam ibunya. Apalagi ia melihat kayu-kayu di dalam yang berserakan. "Begini saja, Rob. Kita jangan pikirkan masalah ini. Kalau ibumu sudah tenang, kita korek keterangan dari beliau. Anggap saja ini kuasa dari Gusti Allah." Ustadz Jamal berusaha menengahi. Ia tidak ingin desanya menjadi huru-hara dan diserbu warga lain hanya karena berita simpang siur. Mereka setuju dengan keputusan Ustadz Jamal. Akhirnya, Pak Ustadz memberi instruksi untuk 2 penggali kubur meratakan kembali tanah yang berserakan. Sementara beliau beserta 2 orang lainnya akan pergi ke rumah Robi untuk mengecek keadaan Bu Sundari. Mereka sudah memanggil dokter di desa itu. Sebagai penggali kubur, Jajang dan Hamid hanya mengangguk. Mereka menatap punggung orang-orang yang pergi. Hamid pun berkata, "Aneh ya Jang, kok bisa?" Jajang memilih tak menjawab. Ia turun ke liang lahat dan mengambil papan-papan di bawah sana, serta melemparkannya ke atas. Padahal tanah ini kan diinjak-injak sebelum ditutup dengan rapi. Rekan Jajang itu masih saja memikirkan cara Bu Sundari keluar. "Udah, gak usah dipikirin," kata Pak Ustadz juga. "Jangan sampai komentar kita malah bikin huru-hara," celetuk Jajang. "Jang, semalam kan giliran kamu yang patroli di makam. Jangan-jangan kamu bantuin Bu Sundari keluar?" Jajang langsung terdiam. Ia menatap wajah Hamid yang seakan tidak merasa bersalah. Lantas ia menjawab, "Gimana kamu aja lah, Hamid? Saya mah mau fokus cari duit. Istri sudah ngarepin buat bayar utang bank keliling." Hamid malah terkekeh. "Bank keliling lebih serem dari bangkitnya Bu Sundari ya Jang?" Hening. Tak lama mereka terbahak. Robi dan keluarga masih menunggu kehadiran Dokter Eni yang dari 1 jam lalu bilang akan berangkat, tetapi tidak kunjung datang. Rumah Robi sangat ramai. Banyak ibu-ibu tengah memasak untuk acara syukuran ba'da maghrib. Iya, syukuran untuk menyambut fenomena langka ini. Bisa juga sebagai tolak bala. Namun, Pak Ustadz Jamal berniat meluruskan ketika mengisi pengajian nanti, supaya niatnya tidak jadi sesat. "Shh, tadi saya lewat kamar Bu Sundari, hawanya kayak beda gitu," bisik salah satu ibu di sana. Namun, yang lain tidak menanggapi. Apalagi ada Bu Novi di sudut sana tengah mengupas bawang, takut menguping. Ningrum belum terlihat batang hidungnya. Ternyata ia baru saja selesai menenangkan Kika yang mengamuk lagi. Setelah diberikan air yang dibacakan ayat ruqyah oleh Ustadz Jamal, baru gadis kecil itu bisa terlelap. Merasa begitu lelah, Ningrum duduk di depan meja rias. Ia menyisir rambut hitamnya dengan tatapan lurus. Kehadiran Bu Sundari membuat ia merasa tidak nyaman. Terkesan ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Ningrum merasa serumah dengan mayat hidup. Lamunan Ningrum melayang jauh pada hari-hari sebelum Bu Sundari meninggal. Satu waktu, ia pernah melihat Bu Sundari duduk di lantai beralaskan tikar coklat. Pakaiannya sangat rapi, memakai kebaya hitam polos, kain jarik yang dililitkan, serta sanggul yang lumayan besar. Sebenarnya, itu pakaian Bu Sundari sehari-hari. Namun, Ningrum merasa Bu Sundari sangat terlihat cantik
berbeda dari biasanya. Bu Sundari seakan tengah mengobrol dengan seseorang. Ia tersenyum, lalu tersipu malu. Bukan hanya dirinya, begitu juga Robi. Ningrum pernah bertanya, "Kang, tadi ibu kayak lagi ngomong sendiri." Robi yang baru pulang dari kebun belakang membuka capingnya. Kemudian duduk di kursi meja makan sambil meneguk kopi yang tadi Ningrum buatkan. "Udah biarin aja, Ning. Semenjak kepergian bapak, ibu memang seperti itu." Dahi Ningrum mengernyit. "Kok bisa dibiarkan? Padahal itu bahaya. Orang yang gak tahu bilangnya kurang waras." Robi hanya mengangkat bahunya, seakan tidak peduli dengan ucapan orang lain. "Akang itu lulusan universitas, harusnya lebih paham." Mendengar pendidikannya dibawa-bawa, Robi menggebrak meja. Ia menatap Ningrum yang terkesiap lalu menunduk. Jika sudah begini, Robi merasa jadi orang tidak berguna. Sekolah tinggi hanya jadi petani dengan kebun sepetak warisan dari bapaknya. Suara kenop pintu membuat lamunan Ningrum buyar seketika. Ia melihat Robi masuk, menghampiri dirinya. Diusapnya bahu Ningrum pelan. "Tolong bawakan makanan ke kamar ibu ya," katanya. Mendengar perintah itu, seketika bulu kuduk Ningrum berdiri. Wajah menyeramkan di kamar mandi masih terbayang jelas di benaknya. "Jangan takut, dia ibu kuning. Allah bikin ibu bangun buat jagain kita." Kata-kata Robi terdengar kurang waras. Ningrum menarik jilbab instan yang tergeletak di meja rias. Memakainya, lalu beranjak dari kursi tanpa bicara apapun. Melihat istrinya diam, Robi menarik tangan Ningrum. "Kamu gak ikhlas, Ning?" tanya Robi. "Jaga Kika saja, Kang. Ningrum mau antar makanan." Ada nada kesal di sana. Ningrum mengambil nasi dan beberapa lauk kesukaan mertuanya. Tak lupa membuat teh manis hangat. Lekas ia pergi ke kamar Bu Sundari yang terletak di ruangan tempat menonton TV. Awalnya Ningrum mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya ia meminta izin pada Bu Sundari untuk masuk, meski masih tidak ada jawaban. Kamar Bu Sundari sangat gelap, bahkan gordennya pun tidak dibuka. Ningrum masih bisa melihat mertuanya tengah duduk di kursi goyang samping ranjang. Beliau menoleh ke arah jendela. Suara derit kursi goyang membuat bulu kuduk Ningrum meremang. Ia mengucap istighfar beberapa kali, lalu masuk dan meletakkan nampan di atas meja hias. Bu Sundari belum menoleh ke arahnya, membuat Ningrum semakin takut. Sebisa mungkin ia memberanikan diri berjalan ke arah jendela sebelah kiri untuk membuka gordennya karena begitu pengap. Saat tangannya menyentuh gorden, tiba-tiba tangan Bu Sundari mencekalnya. Ia kaget karena Bu Sundari sudah berdiri di sampingnya. Padahal jarak kursi goyang ke jendela sebelah kiri cukup jauh. Ibu, ada apa?" Bu Sundari mendekat. Ia pun berbisik mengucap mantra yang tidak jelas terdengar. Kepala Ningrum terasa sakit. Bukan hanya itu, badannya pun seperti dililit sesuatu. Otaknya sadar, tetapi matanya masih sulit terbuka. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya. Sayangnya, terasa kaku. Semakin lama, manik coklat itu mengerjap beberapa kali. Awalnya remang-remang, lama-kelamaan semakin jelas. Jantung Ningrum berdetak tak karuan. Nafasnya sesak seketika. Ia melihat di depannya ada papan yang berjajar. Saat menoleh ke arah bagian tubuh, dirinya sudah terbalut kain kafan. Terdengar suara tangis Kika. Ningrum histeris. Ia bergerak-gerak mencoba melepaskan, tetapi tidak bisa. Gerakannya seketika terhenti kala ia merasa ada seseorang memeluknya dari belakang. "Ningrum, gantikan ibu di sini," bisiknya parau, membuat jerit Ningrum semakin keras. Robi keluar dari kamar karena Ningrum belum juga kembali. Kika lelap dalam tidurnya. Perlahan Robi membuka pintu.
berusaha tidak membuat derit yang akan membangunkan putrinya. Kemudian ditutup kembali secara hati-hati. Pria berkulit sawo matang itu berjalan tergesa ke kamar ibunya. Saat pintu dibuka, Robi melihat sang ibu duduk di kursi goyang, melambaikan tangan ke arah Ningrum. Sementara Ningrum tengah mencekik dirinya sendiri di depan jendela. Tidak ada kata yang ibunya keluarkan, hanya raungan ketakutan seperti berusaha menyelamatkan Ningrum, tetapi sulit. Robi langsung berlari. Ia menarik tangan Ningrum sambil berkata, "Kamu kenapa, Ning? Istighfar. Astagfirullahalazim." Sambil melepaskan cekikan, Robi membaca surah yang ia bisa. Sampai akhirnya Ningrum terkulai lemas. Kini giliran badan Bu Sundari bergerak ketakutan. "Tenang, Bu. Ningrum baik-baik saja. Tenang ya," ucap Robi seraya menggendong istrinya dan menidurkannya di ranjang. Kemudian ia menghampiri Bu Sundari dan mengusap tangannya pelan sembari berjongkok. Karena lupa menutup pintu, ibu-ibu di luar melihat kejadian tersebut. Ada yang hampir histeris tetapi tidak jadi karena dibekap oleh wanita di sampingnya. Sebelum Robi menyadari kehadiran mereka, buru-buru mereka beranjak dari tempat untuk kembali ke dapur. "Kayaknya si Ningrum kesurupan deh, ngeri ya," ucap wanita bertubuh gempal yang membawa baskom di tangan. Bu Novi yang tidak sengaja menguping, menyimpan pisaunya. Ia berlari, khawatir dengan keadaan Ningrum dan Kika. Sementara yang di dapur masih berbisik-bisik tidak jelas. "Ada apa, Rob?" tanya Bu Novi setelah memasuki kamar Bu Sundari yang kini lampunya sudah menyala. "Tadi ada kejadian sedikit, Bu. Kayaknya Ningrum ngelamun, jadi kayak orang kerasukan," jawab Robi. Ia berdiri, lalu menghampiri Bu Novi yang tengah mengusap kepala putrinya. "Astagfirullah, apa perlu kita panggilkan Pak Ustadz?" "Gak usah, Bu. Insya Allah Ningrum udah baikan. Pak Ustadz juga tadi pamitan pulang dulu, katanya ada urusan." Apa boleh buat, Bu Novi hanya mengangguk pasrah. Ia membelai kepala Ningrum, membacakan surah Al-Fatihah beberapa kali dan meniupkannya pada ubun-ubun wanita itu. Tak lama, Ningrum sadar. Ketika yang pertama dilihat adalah Bu Novi, ia langsung memeluk wanita itu dengan sangat kuat, sembari menangis histeris. Ia pun berkata, "Ningrum takut, Bu." Mendengar kata-kata itu, Bu Novi menoleh ke arah Robi. Pria itu hanya merespons dengan gelengan kepala, seakan dia tidak tahu apa yang ditakuti oleh istrinya. Namun, Bu Novi paham, Ningrum melihat sesuatu. Sedari kecil, putrinya memang sedikit peka. "Istighfar, kita pindah ke kamar, Ning. Kasihan Kika, pasti sendirian kan?" Nama Kika disebut, membuat Ningrum menghapus air mata dan beranjak dengan tergesa. Mimpi tadi seakan nyata ketika tangisan putrinya mengisi ruangan hampa di dalam tanah. Sampai di depan kamarnya, pintu dibuka begitu kencang. Ningrum menghirup nafas dalam-dalam. Kika tetap terlelap seperti anak yang tengah mimpi indah. Bahkan bibirnya terlihat tersenyum. Tubuh Ningrum lunglai di samping ranjang. Ia menyeka keringat sebiji-biji jagung di dahinya. Dari belakang, Bu Novi menyentuh bahu Ningrum, membuat wanita itu terkesiap. "Astagfirullah, Bu. Kamu kenapa, Ning?" tanya Bu Novi. Bukannya jawaban, tetapi malah pelukan erat yang ia dapat. Kembali, Bu Novi mengusap punggung putrinya, membiarkan ia tenang terlebih dahulu. Benar saja, setelah tangisnya berhenti, Ningrum bercerita, "Tadi aku mimpi meninggal. Ya Allah, itu mah kayak beneran, Bu." "Oh gitu, itu tandanya kamu panjang umur." Bu Novi mencoba memberi aura positif, meski sebenarnya ia penasaran apa yang terjadi di kamar tadi. Ningrum mulai melepas pelukannya. Ia menyeka air mata dengan ujung jilbab. "Ningrum pingin pindah, takut sama Bu Sundari." Kenapa begitu? Jangan, kamu kan istrinya Robi. Itu ibu mertua kamu. Gak baik nanti Robi tersinggung. Tapi Bu,
Udah, ini bagian dari takdir Allah. Jangan aneh-aneh, tegas Bu Novi. Sebagai seorang ibu, Bu Novi hanya takut satu ucapan malah bisa merusak rumah tangga putrinya. Ningrum harus seperti dirinya, berpisah karena maut, bukan perceraian, apalagi menyangkut hal sepele. Belum sempat membela diri, Ningrum mendengar rengekan Kika. Akhirnya ia berdiri dari duduknya, lantas menghampiri bidadari kecil itu. Ya udah, ibu kembali ke dapur ya. Jaga Kika baik-baik. Pamit Bu Novi. Terpaksa Ningrum mengiyakan. Padahal ia ingin menceritakan kejadian tadi pada ibunya. Justru Ningrum malah yakin jika ibunya tidak akan percaya begitu saja. Sementara di kamar Bu Sundari, Robi membaringkan ibunya di ranjang, lalu menutup tubuh kurus itu dengan selimut. Ia berkata, Robi yakin pasti kebaikan ibu yang bikin dunia ini tidak rela kehilangan ibu. Iya kan? Di mata Robi, Bu Sundari memang ibu yang paling baik. Tidak pernah marah meski ia berbuat salah. Apalagi Robi menjadi anak satu-satunya setelah kakak dan adiknya meninggal dalam kecelakaan. Kalau ibu sudah siap, Robi tunggu semua cerita ibu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.